Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membuat panduan penggunaan MAOSIS wajar untuk CPNS di tahun 2022 yang akan mengikuti Latsar di tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Ini merupakan panduan lengkap mulai dari teman-teman login sampai dengan pembahasan agenda 1 sampai dengan agenda 4, dan akan kita bahas juga sampai ke evaluasi akademiknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah akan bisa menyelesaikan MAOSI dengan hanya menonton video ini sampai selesai teman-teman. Baiklah, untuk teman-teman yang masih mencari baju kerja, baik itu untuk CPNS ya, yang bekerja di tahun 2021 ini, silakan teman-teman untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku cantumkan di deskripsi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu adalah login. Kemudian teman-teman bisa login di web akses laman MAOSI, yaitu di https:// atau /swajar. Nanti akan aku cantumkan aja di link deskripsi ya teman-teman. Silahkan teman-teman untuk mengklik di link di sana saja. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung mengklik login. Ya, arahkan kursor ke tombol login dan klik login. Nah, untuk loginnya maka teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu kemudian masukkan username dengan 18 digit nomor induk pegawai atau NIP Anda tanpa spasi ya teman-teman ya. Lalu klik tombol next, maka akan keluar tombol password. Teman-teman akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Silakan untuk memasukkan password untuk akses pertama kali. Silakan masuk dengan 16 digit nomor induk kependudukan NIK yang tertera pada KTP Anda masing-masing. Nah, setelah Anda melakukan langkah tersebut, maka akan muncul tampilan halaman awal seperti ini ya teman-teman ya. Langkah pertama itu teman-teman harus mengganti password ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan tidak diganti, maka terkait dengan akun MAOSI teman-teman akan bisa diakses oleh siapapun ya. Karena kalau misalkan ada yang mengetahui KTP dan NIK teman-teman, maka orang lain juga akan bisa mengakses dari MAOSI teman-teman. Teman-teman diwajibkan untuk mengganti password, dan jangan lupa juga kalau misalkan sudah diganti itu harus diingat ya teman-teman ya. Kalau misalkan lupa itu agak ribet sih urusannya. Tampilan ganti password bakal seperti ini. Ada ganti passwordnya, ada password, ada konfirmasi passwordnya, ada cancel, dan ada submit ya. Lalu kemudian setelah mengklik submit, maka teman-teman akan diarahkan tampilan profil, akan tampak jumlah trofi, nilai sikap perilaku, dan nilai evaluasi akademik apabila belum mengakses materi dan mencapai 28 trofi. Mendapatkan nilai 70,01 untuk sikap perilaku, maka akan tampak tulisan ayo penuhi sampai minimal 28 trofi. Di situ ada ganti password, ada NIP, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan, jabatan, instansi. Nah, kemudian teman-teman setelah itu masuk lagi ke menu message. Klik menu message, maka bagian atas tampilan untuk dapat menyampaikan kendala dan masukan ke admin sewajar. Nah, biasanya di menu ini belum bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengganti passwordnya, maka selesai sudah untuk tahap yang pertama. Jangan lupa untuk diingat passwordnya, jangan lupa untuk diingat passwordnya dan dicatat. Saya sarankan dicatat juga di laptop, dicatat juga di HP, catat juga di kertas, dan itu harus disimpan. Kalau misalkan itu teman-teman lupa passwordnya, itu bakal ribet terkait dengan pengurusannya lagi teman-teman. Kita langsung masuk ke pembahasan di yang kedua, yaitu pembelajaran. Nah, langkah pertama untuk kembali ke materi pembelajaran, klik menu My Courses pada bagian atas tampilan. Mohon maaf ya kalau misalkan bahasa Inggrisnya agak kurang ya. Jadi maka tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Nah, menu materi kebijakan agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Terdapat keterangan jumlah trofi maksimal yang ada pada tiap materi pembelajaran atau lingkaran merah. Yang ketiga, terdapat beberapa submateri di dalam setiap menu materi pembelajaran. Klik tombol arah panah ke kanan ya teman-teman untuk dapat membuka drop down deskripsi materi dan bahan pembelajaran. Di sini sudah jelas ya teman-teman ya, ada materi kebijakan, ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4, dan evaluasi akademik. Langkah pertama itu harus teman-teman lakukan adalah mendownload materi kebijakan. Akan tetapi teman-teman juga disarankan untuk menonton sambutan kepala LAN ya teman-teman ya, Latsar ini, kebijakan pengimbangan kompetensi ASN, kebijakan pelatihan dasar CPNS. Maka teman-teman setelah menonton akan mendapatkan 3 trofi. Di sini ada juga sambutan kepala LAN RI, lalu kemudian kebijakan
pengemban kompensasi ASN, agak kurang jelas juga teman-teman. Lalu kemudian ada kebijakan penyelenggaraan Latsar. Silahkan teman-teman untuk mengklik tanda panah ke kanan ini. Maka di dalam itu akan ada materi-materi dan itu harus teman-teman download. Setelah teman-teman download, maka teman-teman akan mendapatkan trofi dengan masing-masing jumlah dari materi tersebut. Dan itu harus teman-teman lakukan, karena kalau tidak, teman-teman tidak akan mendapatkan jumlah trofi seperti itu. Dan minimal jumlah trofinya itu bisa teman-teman lihat di profil yang tadi sudah aku jelaskan di awal. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian langkah yang keempat itu adalah klik pada file yang bertanda trofi untuk mengakses bahan pembelajaran. Di tahap ini teman-teman silahkan untuk menonton saja sampai selesai. Kalau misalkan ada yang merasa informasi ini sangat penting, silahkan untuk menonton sampai selesai. Tapi saya sarankan untuk menonton itu sampai selesai teman-teman, karena akan berpengaruh kepada pembelajaran di selanjutnya. Yang kelima, setelah selesai menonton video, silahkan klik tombol selesai menonton untuk mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat ditonton berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul satu kali saja. Langkah yang keenam, tampilan bahan pembelajaran berupa podcast atau rekaman suara. Nah, sebelumnya kan teman-teman nonton video. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendengarkan bahan pembelajaran berupa podcast atau rekaman suara. Yang keenam, setelah selesai mendengarkan, silahkan klik tombol selesai mendengarkan untuk mendapatkan trofi. Bahan pelajaran dapat didengarkan berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul satu kali. Seperti yang di video tadi ya teman-teman ya, jatah teman-teman untuk mendapatkan trofi hanya satu kali. Meskipun teman-teman bisa menonton itu selama 100 kali. Jadi saya sarankan hanya menonton satu kali saja ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah tampilan bahan pembelajaran berupa file PDF atau PPT. Langkah yang ketujuh, setelah selesai membaca, silahkan klik tombol selesai mereview untuk mendapatkan trofi. Seperti biasa, meskipun teman-teman membaca ini berulang-ulang kali, akan tetapi jatah trofinya hanya satu kali teman-teman. Dan itu harus dilakukan ya. Kalau misalkan tidak dilakukan, maka teman-teman tidak akan mendapatkan jumlah trofi, dan itu akan berpengaruh kepada nilai perilakunya teman-teman sekalian. Selanjutnya langkah yang 8, untuk dapat mengunduh bahan pembelajaran PDF atau PPT, klik tombol tanda kecil ini ya teman-teman ya, di atas di sudut paling kanan atas atau pop out di kanan atas kotak bahan pembelajaran. Setelah mengunduh, maka teman-teman silakan untuk mengklik setelah itu, maka yang ke-9 itu adalah tautan eksternal otomatis muncul. Untuk mengunduh bahan, klik tombol download pada bagian atas tampilan. Jangan lupa untuk mengklik selesai menonton ya teman-teman ya, karena kalau tidak teman-teman klik, maka teman-teman juga tidak akan mendapatkan jumlah trofi atau tambahan trofi. Langkah yang ke-10, bahan pembelajaran yang memiliki poin 1-3 trofi akan berubah warna kuning apabila trofi sudah didapatkan. Silakan teman-teman lihat di sini, kalau sebelumnya kita tidak berwarna kuning seperti ini ya, warna putih silver. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan jumlah trofi dari poin 1-3, maka dari deskripsi ini atau dari materi kebijakan ini akan berubah berwarna kuning. Ya teman-teman, kalau misalkan sudah berwarna kuning ini, maka itu artinya teman-teman sudah mendapatkan jumlah trofi yang maksimal. Lalu kemudian setelah itu teman-teman silahkan masuk lagi untuk ke profil, itu untuk melihat jumlah trofi teman-teman masing-masing. Berapa sih jumlah trofi yang sudah aku kumpulkan? Silahkan untuk masuk ke menu profil, dan ini adalah informasi profilnya. Di sini ada keterangan bahwa teman-teman sudah mengumpulkan 7 trofi. Ayo penuhi sampai minimal 28 trofi, berarti masih sekitar 21 trofi lagi yang harus teman-teman kumpulkan. Selanjutnya, langkah yang ke-12, apabila sudah mencapai 28 trofi, Anda dapat mengakses materi microlearning pada menu pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Terdapat keterangan jumlah trofi maksimal yang ada pada tiap materi pembelajaran atau lingkaran merah. Lebih lanjut, keterangan jumlah trofi maksimal yang dapat diperoleh terdapat di alur bawah ini, yaitu kotak hijau ya teman-teman ya. Ini langkah yang pertama dari materi kebijakan yang tadi. Silahkan teman-teman untuk melihat kembali di video yang sebelumnya. Ada sambutan dari Kepala LAN, ada kebijakan dari Latsar juga. Teman-teman menonton video, atau yang satunya itu adalah mendengar rekaman atau podcast. Nah, menyimak sampai dengan selesai dapat 1 trofi, lalu kemudian membaca dan unduh dapat 2 trofi. Kebijakan Bangkom ASN atau penyelenggara Latsar. Maka teman-teman di tahap 1 ini akan mendapatkan 3 trofi. Seperti itu. Maka dari jumlah trofi itu akan berubah menjadi warna kuning.
Lalu kemudian langkah yang kedua, ini teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak lagi trofi ya teman-teman ya. Di Anggera 1, 2, 3, 4 di materi substansi 1 itu jumlah trofinya mendapatkan 70%. Modul bahan tayang, silahkan teman-teman untuk mendownload di sana. Membaca dan mengunduh dapat 6 trofi. Membaca dan unduh dapat 10 trofi di modul bahan tayang yang agenda 2. Membaca dan unduh dapat 6 trofi di bahan modul agenda 3. Silahkan teman-teman untuk membaca dan mendownload. Lalu kemudian di materi substansi yang 2 itu ada 30% agenda 1, 2, dan 3. Media-media micro learning, membaca dan unduh, sama aja teman-teman. Silakan untuk mengikuti aturan atau panduan yang sudah dijelaskan di buku panduan dari MOC ini. Maka teman-teman akan langsung mengikuti evaluasi akademik seperti itu. Kalau misalkan jumlah trofi tidak cukup, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti evaluasi akademik. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, langkah-langkah ini berkelanjutan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melewati satu langkah saja, maka teman-teman tidak akan mengikuti langkah yang selanjutnya. Tidak bisa mengikuti langkah yang selanjutnya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah evaluasi akademik. Ini adalah langkah terakhir dari MOOC yang akan teman-teman ikuti pada Latsar CPNS tahun 2022. Langkah yang pertama, tombol mulai kuis atau post test. Anda wajib mendapatkan minimal 28 trofi untuk dapat mengakses evaluasi akademik. Kalau misalkan nilai trofinya di bawah 28, maka teman-teman tidak akan bisa mengakses evaluasi akademik tersebut. Lalu kemudian langkah yang kedua, klik mulai untuk memulai evaluasi akademik. Evaluasi akademik terdiri dari 50 soal, tiap paketnya dan waktu pengerjaan selama 1 jam 30 menit. Langkah yang ketiga, jawab soal dengan klik tanda centang ya teman-teman. Jawaban yang benar, klik lanjut untuk soal berikutnya. Hitung mundur waktu pengerjaan dapat dilihat di bagian atas soal, seperti lihat teman-teman ya di sini. Jadi bentuk pengerjaannya sangat sederhana, sama seperti teman-teman ketika mengikuti tes CAT atau SKB. Klik tombol kembali apabila ingin kembali ke soal sebelumnya. Langkah yang kelima, apabila sudah merasa cukup dengan jumlah percobaan dan nilai yang dimiliki, dapat klik tombol selesai. Maka nilainya akan langsung keluar teman-teman. Ketentuan evaluasi akademik, peserta wajib lulus evaluasi akademik, peserta melaksanakan post test 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh skor maksimal 100. Peserta melaksanakan post test 4 sampai 5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90.01. Sebelum CPNS masuk ke periode pelajaran kolaboratif distance learning, CPNS harus sudah mempelajari semua materi pembelajaran dalam MOC sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Diusahakan untuk sudah melakukan evaluasi akademik minimal 1 kali. Wajib lulus evaluasi akademik sebelum memasuki pembelajaran klasikal. Terima kasih. Nah, segitu dulu teman-teman terkait dengan panduan dari MOC Sewajar bagi CPNS tahun 2022. Semoga ini membantu, dan kalau misalkan ada pertanyaan silakan untuk mengisi di kolom komentar atau mengikuti Instagram aku di @almuzafir. Silakan untuk nge-DM. Insya Allah akan aku jawab di sana teman-teman. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Dadah.